Saudara, hari ini saya akan ditemani dengan salah seorang sahabat saya, teman saya, dan saya akan memperkenalkan dirinya. Oh ya, lebih baik narasumbernya saja yang memperkenalkan ya, karena lebih baik begitu tak kenal maka tak sayang. Hari ini tema kita yaitu sudah lama tahu tapi baru kenal. Jadi ada apa dengan sudah lama tahu tapi baru kenal? Siapa yang baru kita tahu tapi belum kita kenal? Atau sudah tahu tapi belum mengenal secara pribadi? Dan bagaimana setelah kita tahu dan kita kenal, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, sebelum kita berdiskusi, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Selamat malam, Kak. Malam, Kak Tirsa. Udah hidup mic-nya, Kak? Kayaknya udah hidup. Udah hidup. Okay, ya. Nah, kocak ini narasumbernya. Apa kabar, Kak? Baik, Kak. Puji Tuhan. Boleh perkenalkan diri dulu biar teman-teman siapa saja yang menonton boleh kenal ya. Iya. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nama saya Esther Hulinaria Brutarigan. Dan malam ini saya diundang oleh Kak Tirsa, ingin cakap-cakap tentang Tuhan dan mungkin berbagi sedikit kesaksian nantinya. Cukup? Segitu aja, Kak? Segitu aja ya. Jadi kakak ini seorang pengajar ya di salah satu sekolah internasional ya di Medan. Jadi sekalian promosi Bapak Ibu, siapa tahu mulai privat bahasa Inggrisnya cus gitu ya. Oke, malam hari ini langsung aja ke topik kita. Tema kita kan malam hari ini tentang sudah lama tahu tapi belum kenal. Betul, nah, Kak, iya. Pasti malam hari ini kita pasti bercerita tentang satu sosok pribadi yang begitu penting dalam hidup kita. Dan semua orang juga tahu pribadi siapa yang begitu penting dalam hidup kita. Apakah suami, istri, anak, orang tua. Kira-kira siapa ya pribadi yang paling penting itu, Kak? Pada malam hari ini saya bisa katakan bahwa sosok yang paling penting dalam hidup saya itu Tuhan Yesus. Jadi mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya 2 tahun yang lalu, gak usah jauh-jauh, mungkin saya akan katakan suami saya. Sampai akhirnya ada masa di mana Tuhan mengingatkan bahwa sudah cukup. Pendapat saya bahwa suami saya adalah sosok yang paling penting di dalam hidup saya. Tuhan bilang sudah tiba waktunya bahwa itu selesai. Dan saya nggak katakan bahwa Tuhan menyalahkan saya, karena saya yakin dan percaya apapun yang terjadi di hidup saya sebelumnya, saya merasa Tuhan ada di sana, sekalipun mungkin itu sebuah kesalahan yang saya lakukan. Tunggu dulu. Jauh kali kakak. Oh gitu, oke. Dulu. Kepanjangan ya rupanya. Oke, sosok yang paling penting dalam kehidupan kita kalau kita sadari ya, bagi saat ini kalau saya juga Tuhan Yesus ya, dan bagi kakaknya Tuhan Yesus. Nah, saya tanya dulu, kakak sebelum ini kakak sudah kenal Tuhan Yesus atau masih tahu Tuhan Yesus itu siapa? Antara tahu atau masih, ini kan dua nih, tahu dan kenal. Iya. Nah, banyak orang tahu tapi belum tentu kenal. Ya. Contohnya kita sebagai sahabat aja, saya tahu dia tapi belum tentu saya kenal. Makanan kesukaannya saya belum tentu tahu, belum tentu mengerti kepribadiannya, belum tentu tahu tentang kehidupannya. Itu berarti cuman tahu, belum kenal ya. Jadi sebelum sampai saat ini kakak akan bersaksi, berarti sebelum ini kakak masih tahu Tuhan. Sekarang baru mulai kenal. Berarti di balik kakak masih dulu tahu Tuhan, dan sampai kakak kenal Tuhan, saya pasti mungkin bisa katakan ada banyak kesaksian, ada banyak perjalanan, ada banyak hal yang luar biasa, pergumulan ya. Tapi waktu itu terjadi, kakak cuma bilang, ya aku tahu tapi belum kenal. Nah, ini mungkin saya tidak, maksudnya tidak mengoreksi sampai ke dalam ya kan. Tapi
Bolehlah kakak bercerita sedikit atau berbagi dengan teman-teman yang ada di rumah. Jadi kesaksian nyata bagaimana kakak dari sudah tahu siapa Yesus sampai mengenal pribadi Yesus. Ya kan, kalau sekolah minggu dulu wajar dong kita cuma tahu Yesus. Siapa Yesus? Pencipta langit dan bumi. Siapa Yesus? Pembuat mujizat. Siapa Yesus? Dia yang memelihara saya. Tapi kita ditanya, kamu kenal Yesus? Nah, mungkin orang bilang kenal, apanya yang kamu kenal? Nggak bisa dijawab kan? Nah sekarang sebelum sampai ke situ kakak boleh nggak bersaksi, bercerita dulu bagaimana nih pengenalan kakak mulai dari tahu sampai mengenal pribadi Yesus. Sudah aku siapkan tisu tadi kak. Udah aku siapkan tisu, padahal bohong. Taplak meja pun iya, jadi. Boleh. Ada pundak di sini kak. No. Gitu. PPKM kak. Oh, iya. Oke, silakan bersaksi. Bolehlah kami dengar kesaksian kakak ya. Iya, cuma sebelumnya mungkin minta tolong diingatkan ya kak, karena biasa lah ya kan kalau biasa di depan kelas cuap-cuap, kadang-kadang udah nggak ingat lagi. Lupa waktu. Iya, nggak apa-apa kakak punya waktu hari ini. Sampai malam kakak gitu. yang punya waktu. Ya deh. Iya, jadi sebenarnya gini kak, mungkin aku bisa bilang sekarang inilah aku bisa bilang bahwa dulu itu sebenarnya aku cuma tahu Tuhan Yesus. Sekarang mulai belajar mengenal Tuhan Yesus. Kalau dibilang 100% kenal pun kayaknya belum, karena masih dalam tahap terus maju gitu, in progress gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya dulu waktu masih mungkin SD, SMP, SMA gitu kan, ditanya kenal Tuhan Yesus, rasanya sih kenal gitu. Iya, rasanya sih kenal. Mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang merasa kayak gitu, atau sekarang ini lagi di posisi di mana aku kayaknya kenal Tuhan Yesus gitu kan. Sampai akhirnya aku melewati masa di mana aku melakukan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan mendukakan hati Tuhan. Jadi dari situ setelah proses itu lewat, barulah aku sadar sekarang ketika aku merasa bahwa tidak ada jalan lain yang bisa menolong atau menyelamatkan hidupku, cuma ada Tuhan Yesus di sana. Di situ baru aku mulai merasa bahwa iya ya, aku kayaknya sekarang ini berusaha mengenal Tuhan Yesus. Karena sebelumnya yang aku lakukan itu bukan sesuatu yang menyatakan bahwa aku kenal Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang kesaksian, banyak sekali kak, panjang seru sekali. nih kak, panjang. Sudah saya bilang tadi, waktu ini miliknya kakak. Oh iya. Persiapkan kota bapak ibu saudara untuk mendengar kesaksiannya. Iya. Mungkin di rumah juga bisa sedia tisu juga. Jadi tolong gitu. tisu. Aduh. Oke. Mungkin ada sedikit kesaksian. Semua diawali sebetulnya di masa di mana aku memutuskan untuk memilih pasangan hidup. Di saat itu aku ingat aku pernah bilang sama satu orang temanku, jangan-jangan temanku ini lagi nonton juga nih. Oh ya. Jadi aku pernah bilang sama dia, tahu nggak? Gue merasa gue punya banyak sekali rasa sayang di dalam hati gue. Anak SMA lah ya kan. Jadi ceritanya lagi suka sama seseorang gitu kan. Terus gue rasanya punya banyak sekali rasa sayang di dalam hati gue. Tapi kayaknya gue nggak tahu bagaimana mau menyalurkannya. Jadi akhirnya karena masa-masa itu masa-masa orang pacaran ya kan, cari kawan dekat gitu. Di saat itu aku cuma ngerasa kayak, Tuhan, aku nggak mau susah-susah cari pacar. Maksudnya aku bukan tipe orang yang berani. Maksudnya berani itu lihat ada cowok yang aku suka, aku bisa langsung deketin gitu. Jadi akhirnya terbentuklah di dalam otakku bahwa bisa nggak ya Tuhan pilihin aja jodoh buat aku.
Tuhan carikan aja, tunjukkan cowok yang langsunglah suka sama aku gitu. Sebenarnya lucu ya. Jadi akhirnya saat itu yang datang adalah mendiang Papa Dinda. Sahabat-sahabat amazing, nanti bingung kan kok mendiang ini gitu kan. Nah sebelum jauh, kakak ini tahun lalu ya? Iya, nah, iya Kak. Tahun lalu di masa pandemi kehilangan seorang orang yang dia sayang, orang yang kasihi, suami tercinta. Jadi jangan bingung nanti pacaran mendiang. Nah, jadi sebelum nanti dijelaskan, bahkan bakalan dijelaskan sampai di situ. Saya percaya akan bakal dijelaskan sampai di situ. Jadi ya, tahun lalu kakak ini kehilangan seorang yang dia kasihi. Jadi makanya dikatakan tadi mendiang. Jadi jangan bingung gitu ya. Nanti dipikirnya, masih pacaran mendiang berapa kali kawin? No, cukup sekali. Iya, ya, cukup sekali. Oke Kak, dilanjutin. Iya, oke. Jadi aku lanjut lagi. Jadi pada waktu itu gak tau gimana, sosok lelaki yang datang ke kehidupanku itu adalah si A ini gitu, mendiang Papa Dinda. Jadi pada waktu dia datang itu, di dalam pikiranku kayak yang, Tuhan inikah orang yang Tuhan datangkan, orang yang Tuhan tunjukkan? Nah, kenapa aku bilang Tuhan inikah? Tapi sebenarnya kalau pada saat itu aku sudah kenal Tuhan Yesus, itu artinya kan aku seharusnya dengerin apa perintah-perintah Tuhan. Jadi seharusnya pertanyaan itu nggak ada. Iya. Karena kalau aku langsung kembali lagi ke Alkitab, mungkin di situ langsung akan dijawab bahwa dia tidak seiman denganmu. Oh, jadi intinya almarhum mendiang tidak seiman. Iya, gitu. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya aku pada saat itu sudah kenal Tuhan Yesus, aku akan langsung memutuskan Tuhan bukan ini gitu, dari Tuhan, gitu kan. Cuma itu tadi kayak yang aku bilang. Iya, karena waktu itu ya cukup tahu tapi belum kenal ya, kayaknya sama aja gitu ya. Iya. Okay. Jadi akhirnya singkat cerita kami menikah. Walaupun orang tua tidak menyetujui. Itu satu lagi kan. Berarti waktu mau masuk ke pernikahan pun memang orang tua tidak menyetujui. Karena memang perbedaan agama itu tadi. Agama gitu. ya. Iya. Jadi menikahnya gimana? Menikahnya orang tua tahu kita kakak menikah. Okay. Iya, cuma orang tua nggak setuju gitu. Tapi dilanjutin lah ya. Tetap, iya kita melanjutkan. Jiwa anak muda. Iya Kak. Baru sadar itulah sekarang. Kak Tirsa. Merasa kenal, tapi cuma tahu, belum kenal betul. Sabar, masih panjang ceritanya. Tunggu. Walau kalian sudah siapkan tisu, agak lama tisunya nanti berair. Sabar. Oke, boleh Kak dilanjutkan. Oke. Jadi setelah itu Kak, singkat cerita kami menikah, tapi ya gitu deh. Kalau kita menikah, memang nggak semua sih yang menikah disetujui orang tua pun hidupnya lancar-lancar aja gitu, enggak juga. Tapi intinya satu. Di saat aku memutuskan untuk menikah, di saat itu karena memang mindsetku merasa aku sudah kenal padahal hanya tahu, jadi akhirnya aku nggak punya akar yang kuat untuk berpijak. Mungkin banyak saudara-saudara kita di luar sana juga yang menikah berbeda agama, tapi akhirnya mereka bisa menyatukan visi, misi, dan akhirnya sama-sama percaya pada Tuhan Yesus gitu kan. Tapi itulah kesalahanku. Jadi aku nggak menyalahkan orang tua, nggak menyalahkan mendiang suami. Kenapa kok dia suka sama aku? Akunya juga suka kan, makanya bisa jadi gitu kan. Jadi aku tetap balik ke diriku. Mungkin karena rootku, akarku nggak kuat. Aku nggak benar-benar kenal Tuhan Yesus. Jadi akhirnya aku sendiri pontang-panting.
bukan berarti tidak ada keinginan di dalam hatiku. Aku berharap bahwa suatu saat dia akan mengenal Tuhan Yesus dan kita akan sama-sama ke gereja dan kita sama-sama akan menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus, bukan hanya kekuatan kita semata gitu kan. Tapi karena aku sendirinya nggak kuat, jadi ya otomatis lebih berat lagi apa yang harus dihadapi gitu. Masih lanjut nih? Masih lanjut. Oh gitu. Masih menunggu kan? Oh gitu. Belum ending, tapi Belum. tenang aja, happy ending kok. Bersama Tuhan selalu happy ending. Amin. Walau banyak di tengah jalan Betul, itu kita Kak. harus jatuh, harus bangun, tapi pada akhirnya bersama Tuhan selalu happy ending. Selalu happy ending. Boleh iya. dilanjut air mata kami untuk jatuh. Aduh, oke. Jadi setelah itu kan ya kayak aku bilang tadi, karena ngejalanin semuanya hanya mengandalkan pikiran, aku ngerasa dulu segala sesuatunya itu bisa difikirkan, bisa direncanakan. Berarti dengan kata lain kakak berjalan dengan kekuatan sendiri gitu ya. Betul, Kak. Sepertinya ya aku tahu Tuhan, tapi kayaknya nggak butuh-butuh amat lah. Iya. Karena aku tahu dengan kekuatanku pun aku bisa gitu ya. Iya, Kak. Betul. Jadi kayak kakak bilang, jadi akhirnya ada masalah nggak kuat dasarnya, ya begitu ya. Jadi harus gimana? Terseok-seok pun melangkah, lupa akan Tuhan bahwa ada Tuhan yang kasih solusi. Iya, Oke. betul, Kak. Jadi gimana nih kira-kira kelanjutan ceritanya? Kelanjutan ceritanya. Wih. Jadi di pertengahan perjalanan hidup kami saat itu memang sebetulnya inilah luar biasanya Tuhan Yesus. Aku cuman tahu, tapi Tuhan nggak pernah tinggalin, Kak. Ya. Pada saat aku memutuskan aku menikah dengan seseorang yang aku rasa mungkin saat itu Tuhan bilang, anakku bukan dia. Seperti itu karena perbedaan agama kami kan. Tapi karena Tuhan itu bukan Tuhan yang otoriter, Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter, akhirnya saat itu dia memberikan free will buat aku untuk memilih, dan aku memilih pergi bersama dia, maksudnya menikah bersama dia. Tapi di situ Tuhan juga nggak tinggalin. Itulah luar biasanya Tuhan. Jadi dari semua yang aku lewatin tetap aku berpegang teguh. Kenapa aku akhirnya kembali lagi sama Tuhan? Karena pada saat aku flashback ke belakang, Tuhan tuh nunjukin, Esther, sekeras kepala apapun kamu, sesulit apapun kamu untuk menerima aku di dalam hidupmu, aku gak pernah tinggalin kamu. Yes. Itu. Iya. Jadi akhirnya pada saat aku lagi ngejalanin semuanya pontang-panting, ada seorang pendeta yang mana juga rekan kerja. Jadi kami mengajar di sekolah yang sama waktu itu di Bekasi, dan bapak ini guru agama dan kebetulan dia juga adalah seorang pendeta, dan dia bilang, kamu harus kuat kalau kamu ingin menarik dia. Itu karena sempat curhat, maksudnya kerinduanku itu ada gitu, kerinduanku itu ada. Ketika sudah mulai lelah, baru mulai cerita ya. Iya. Mulai cerita selama ini bisa. Sanggup, Iya. Sanggup gitu. Heeh. Jadi akhirnya dia bilang, Bu Esther, kalau ibu berusaha untuk menarik, ibu harus punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kekuatan itu nggak bisa dan nggak akan pernah mungkin hanya mengandalkan kekuatan ibu sendiri. Kekuatan itu datangnya cuma dari Tuhan. Dan saya sebenarnya saat itu merasa kayak yang tergugah dengan kalimatnya, karena Bapak itu bukan berusaha untuk mencerca ataupun menyalah-nyalahkan aku waktu itu. Karena bisa aja kan dia bilang, iya memang salah kamu, begini begitu Bu, dulu gini gitu. Dia enggak ke arah sana. Yang dia lihat adalah ini sudah ada masalah dan bagaimana cara mencari jalan keluarnya kan gitu. Masalahnya adalah bandel. Bandel ya. Bandel, saudara-saudara. Ngaku saudara-saudara bandel. Iya, bandel. Jadi merasa bahwa aku sanggup sendiri. Sebenarnya kita sanggup kok, kalau kita bawa Tuhan Yesus di dalam Ya. hidup kita.
Pasti. Masalahnya aku bilang saat itu aku sanggup, tapi aku nggak mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi akhirnya pastinya kan dalam kehidupan berumah tangga nggak enak-enak terus ya Kak ya. Pasti ada enaknya, ada tidak enaknya. Iya. Iya. Nah pada saat nggak enaknya itu, disitulah yang benar-benar aku merasa capek banget gitu. Sampai akhirnya masalah itu bukan cuma timbul dari inti, maksudnya antara permasalahan istri dan suami atau anak aja. Karena kita kan juga tinggal dengan keluarga besar kan. Otomatis ada lagi masalah dengan keluarga pihak suami, ada lagi masalah dari pihak kita. Dan semuanya bercampur jadi satu. Sampai akhirnya pada saat Bapak Dinda masih ada, mendiang Bapak Dinda masih ada pun, aku merasa bahwa aku nggak punya penolong, aku nggak punya siapapun yang sanggup untuk mengangkat bebanku. Jadi saat itu aku ngerasa orang yang selama ini, yang memang aku akui memang sangat-sangat mensupport, menolong. Karena aku pernah mengalami pendarahan lebih dari 2 tahun dan mendiang Bapak Dinda itu tidak bergeming. Maksudnya dia nggak pergi. Dia yang ngurusin aku pada saat aku pendarahan, pada saat aku hampir kembali pada Tuhan. Di situ dia tetap bekerja, dia jadi seorang ibu, bisa dibilang jadi seorang ibu karena dia harus masak, dia harus cuci baju, dia harus ngurus aku yang sakit. Jadi aku ngerasa nggak banyak orang yang sanggup seperti itu. Terlebih di mana di saat itu kita berbeda agama, udah gitu keluarga kita juga bukan yang mendukung kita. Jadi bisa dibilang kami sering menganggap bahwa kami hanya bertiga. Dan memang kami merasa hanya bertiga karena kami nggak mengandalkan Tuhan. Suami, istri, anak ya. Iya Kak, suami, istri, anak. Jadi pada saat itu yang paling penting dalam kehidupan kakak itu ya suami itu, dia segalanya. Betul Kak. Jadi seperti kata kakak tadi, kayaknya Tuhan itu ya hanya Tuhan aja. Karena suami di depan mata kelihatan yang bagaimana menolong, bagaimana membantu, iya, bagaimana merawat selama 2 tahun. Iya. Nah kan Tuhan nggak kelihatan, jadi kita pikir ya Tuhan memang ada, tapi kita tidak kenal secara pribadi. Padahal di balik itu ada Tuhan memang selalu menolong, betul kan? Betul, gitu ya. Betul. Nah jadi waktu kakak berumah tangga nih dengan almarhum mendiang Bapak Dinda, kakak masih tetap ke gereja, tapi ya gereja sebagai rutinitas begitu ya? Itu pun sebetulnya itu tadi pada saat beban udah berat banget, udah nggak tahu lagi mau lari kemana atau mau cerita ke siapa. Jadi rasanya rindu mau ke gereja gitu. Maksudnya karena kan memang aku lahir dari keluarga Kristen dan sampai sebelum menikah pun masih tetap Kristen. Dan bahkan pada saat aku memilih dia pun aku berdoa. Berdoa ya? Iya. Jadi ya mungkin banyak orang yang akan ketawa gitu kan, lucu dia ya berdoa untuk sesuatu yang salah gitu kan. Tapi di saat itu memang aku ngerasa kayak itulah ngerasa bahwa aku dekat sama Tuhan, dan aku bersyukur sekali Tuhan tunjukkan seseorang yang bisa jadi teman hidupku gitu. Saat itu itulah yang ada di pikiranku. Iya. Kita nggak pikirkan kalau ya udah nanti bisa dijalani semua walaupun nggak seiman gitu. Yang penting ya ini mungkin jawaban doa gitulah pada waktu itu. Iya betul kan. Nggak jauh pikirannya bakalan ya untuk menyatukan 2 iman berbeda, 1 iman aja agak susah. Ini 2 iman berbeda. Betul. Tapi pada waktu itu nggak terpikir sama sekali. Enggak Kak. Setelah akhirnya berjalan waktu, seiring waktu ada timbul masalah, sudah mulai jenuh, sudah mulai lelah, baru ada rasa untuk mencari Tuhan. Sebenarnya Tuhan bilang begini, ya udah silakanlah Kak Esther, kamu puas-puasin apa mau kamu, apa yang kamu inginkan, Tuhan kasih kesempatan ya kan, free will kan. Betul. Tapi dia bilang apapun yang kamu lakukan akhirnya engkau akan kembali. Kita nggak tahu jalannya Tuhan. Nah ini pertanyaannya nih, jalannya berjalan terus nih Kak. Oh iya, pertanyaannya betul. Nih, nah waktu kakak sudah bersama nih, nah
kapan pertama kali nih? Ini kan udah agak loncat dikit ya. Betul, kapan pertama kali itu kakak mengenal Tuhan itu secara pribadi, atau bisa dikatakan berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Biasanya begini kan, kalau orang yang tahu Tuhan ya seperti aku bilang tadi, ada datang orang ke gereja sebagai rutinitas, mereka memuji, menyembah. Saya tidak menjudge, tapi ada banyak orang datang yaitu rutinitas sebagai anak Tuhan ke gereja, memuji, menyembah, ya yang dilakukan di tata cara ibadah. Tapi ada mungkin ya ada yang begitu, mereka tidak tahu, hanya ikut-ikutan bisa saja, jadi mereka tahu. Tapi ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita pasti tahu Tuhan itu siapa, bagaimana sifatnya, bagaimana kepribadiannya, apa yang dia mau. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan? Pasti kita miliki hubungan nih dengan Tuhan. Pasti kita punya hubungan dua arah. Aku dekat dengan Tuhan, ya Tuhan bisa berbicara sesuatu kepada kita. Itu yang namanya kenal. Jadi kenal itu kita nggak cuma bilang, iya aku kenal Tuhan, katanya dia pembuat mujizat, katanya dia bisa menyembuhkan orang sakit. Itu cuma kata tahu. Tapi ketika kita kenal Yesus, kita sudah rasakan sendiri, alami sendiri, saksikan dengan mata sendiri bahwa benar, bukan kata orang tapi kata saya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama kakak, setelah perjalanan itu panjang, kakak mungkin katakan letih, lesu, lemah, dan berkata kayaknya lelah lah kehidupan begini Tuhan. Nah, kapan pertama kali kakak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan itu melawat kakak? Bisa ceritakankah pengalaman pribadi pertama kali, sehingga dengan kakak mengalami Tuhan, mengalami pribadi bersama Tuhan, hidup kakak diubahkan dan diubahkan? Iya, kayaknya pertanyaannya susah sekali. Gak susah. Kok susah sekali? Jangan pakai susah sekali, nanti nggak remedial. Enggak lah ya kan. Biasanya pasti orang punya pengalaman pribadi ya. Iya kan. Karena gini Kak, yang aku alami itu sebetulnya proses by proses. Jadi sedikit demi sedikit aku merasa bahwa aku selalu diingatkan Tuhan. Jadi kalau misalnya satu momen aku bingung milihnya, saking banyaknya. Karena pada saat mendiang abang masih ada pun, sebetulnya Tuhan udah tunjukin, bahkan melalui dia, melalui mendiang abang. Jadi bahkan dia udah sering bilang sama aku, pergilah ke gereja. Kata mendiang ya. Iya. Padahal dia berbeda keyakinan dengan kita. Berbeda tapi keyakinan. Dari mulutnya dia ucapkan pergi ke gereja. Iya. Kenapa dia bilang begitu? Karena sudah sering sekali aku sepertinya tuh stres menghadapi keluarga di luar keluarga inti kami ya Kak ya. Stres menghadapi keluarga, stres menghadapi pekerjaan. Dua itu. Sebenarnya nggak stres menghadapi dia karena dia nggak bikin ulah gitu. Dia orang baik lah ya. Menurut jarangnya aku ditemukan orang baik. Iya kan baik. Dinda, papa baik kan? Baik katanya Tuhan. Aduh. Jadi aku bingung karena nggak tahu lagi mau kemana dan mau bagaimana. Akhirnya mungkin dengan ucapan dia pun aku nggak lagi merasa bahwa nggak tertolong gitu. Akhirnya justru malah dia yang ingat Tuhan gitu. Jadi dia yang ingetin aku, pergilah ke gereja. Pergilah ke gereja. Berulang. Beberapa kali aku turutin gitu. Kami pergi ke gereja. Dan dia yang antar. Dia yang jemput. Masalahnya di situ adalah bukan aku lagi yang mau menolong dia. Justru aku yang sudah perlu ditolong saat itu. Aku udah berada di titik di situ. Di mana aku harus ditolong gitu kan. Otomatis kan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Jadi pada saat akhirnya dia dipanggil Tuhan, di situ aku ngerasa bahwa di malam yang sama sebenarnya di situ Tuhan sudah hadir.
Berarti di saat mendiang beliau dipanggil Tuhan, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia selalu ingatin, sepertinya bukan dia yang ngomong begitu. Iya. Dia katakan, ayo kamu pergi ke gereja. Iya. Ayo kamu ke gereja. Iya. Kita nggak ngeh gitu ya. Enggak. Padahal itu dia pingin, mungkin waktuku nggak lama, kamu bisa dekat dengan pribadi yang melebihi seperti aku begitu. Betul, Dan pasti melebihi seperti dia. Betul, iya. Dan di saat malam itu, kenapa kakak bisa katakan di saat malam itu Tuhan hadir? Apakah kakak melihat secara bagaimana ya, kadang di dalam alam roh, atau memang terasa kehadiran Tuhan itu, atau memang bagaimana gitu? Karena di saat dia pergi, aku ada di samping dia di ICU dan betul-betul melihat dia pergi. Dan di situ Tuhan memang kasih kesempatan aku untuk memilih. Aku merasa itu Tuhan kasih kesempatan aku untuk memilih. Pada saat dia sudah pergi, mesin pun menyatakan udah membentuk satu garis lurus. Di situ aku merasa aku nggak siap untuk dia tinggalkan. Dan Tuhan izinkan dia kembali. Berarti di situ ada mujizat terjadi. Iya, Kak. Ketika mesin itu berhenti, Iya. kakak berdoa di situ sama Tuhan bahwa atau ada nih satu permintaan khusus, kenapa? Apa mungkin doa kakak sehingga ini kan luar biasa nih, kenapa sudah terhenti, itu menyatakan sudah memang tidak ada lagi. Iya. Nah, ketika kakak berdoa nih ceritanya tadi kan, Aku mengucap di dalam hati. di dalam hati. Iya. Tiba-tiba Aku nggak sanggup. mesin itu bunyi dan dia kembali. apa yang kakak lakukan di situ? Persisnya aku nggak hafal sekali ya, Kak. Cuma aku ngerasa kayak Tuhan, aku nggak sanggup kalau dia pergi. Itu aja. Dan Tuhan izinkan dia kembali. Dan sampai semua perawat itu bilang, mukjizat ibu, mukjizat. Karena belum pernah ada di ruang ICU ini yang kalau memang sudah satu garis lurus, itu masih bisa kembali gitu. Masih bisa kembali denyutnya katanya gitu kan. Jadi akhirnya di situ aku bersuka cita memang. Cuma aku kembali melihat bagaimana dia kesakitan, bagaimana dia harus berjuang melawan sakitnya. Di pikiranku bilang, kalau kamu sayang, kok kamu sanggup melihat dia kesakitan seperti itu hanya untuk egomu? Aku diingatkan seperti itu, Kak. Kalau kamu sayang, kamu gak akan biarkan dia kesakitan seperti itu. Dan akhirnya di situ aku pasrah dan aku bilang, kalau abang mau pergi, pergilah. Aku ikhlas. Pada saat itu, di detik yang sama, Tuhan ambil dia. Dan malamnya, nah inilah di mana aku ngerasa bahwa di situ Tuhan sebetulnya sudah kalau aku cerita sama adik, aku bilang gini, kayaknya malam itu Tuhan tuh udah kayak mungkin malaikat Tuhan udah jambak rambutku dan bilang jangan jatuh. Karena Tuhan masih punya sesuatu yang mau aku lakukan dalam hidupku. Kenapa, Kak? Karena di setiap detiknya aku teleponan video call sama adik. Dan sambil seperti orang bingung aku bilang, tolong Dek, kasih aku satu alasan buat aku bertahan. Jadi kayaknya di otakku tuh bilang, get help gitu. Seperti sudah tidak ada harapan, tapi terus ada harapan. Iya. Jadi aku ngomong terus, Kak. Aku ngomong terus. Bahkan sama siapapun yang aku jumpa selama beberapa bulan itu, aku selalu bilang, tolong kasih aku satu alasan supaya aku bisa bertahan. Banyaklah yang kasih alasan. Anak itu udah otomatis. Ada lagi yang mungkin tahu kakak kan suka kayak gini-gini. Dulu kakak nggak bisa lakukan karena sudah berkeluarga. Jadi coba kakak lakukan itu di kehidupan kakak yang sekarang. Maksudnya bagus, memotivasi kata-kata aku. Penghiburan, menguatkan supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Betul, Kak. Sampai pada akhirnya ada satu alasan kah yang membuat kakak bisa bangkit, move on, dan bisa lebih gitu, maksudnya bisa untuk datang mengenal Tuhan? Adakah? Iya. Karena berulang-ulang pada saat orang bilang anak Kak, aku menghitung masa, Kak.
Iya. Oh, anakku umurnya sekian, berarti dia sekolah sekian tahun lagi, kerja sekian tahun lagi. Oh oke, aku bertahan hidup sekian tahun lagi. Tapi rupanya itu hanya manis di mulut. Iya. Karena satu hari pun aku tetap merasa nggak sanggup. Dan aku terus nangis, aku nangis, dan aku bilang dalam doaku, Tuhan tolong kasih satu aku alasan supaya aku bisa sanggup melewati hari-hariku, aku bilang. Di saat itu aku rasa aku masih baru tahu Tuhan, aku belum kenal Dia. Sampai suatu saat Tuhan bilang, hidupmu untuk melayani aku. Itu secara audible kah kakak dengar suara Tuhan atau memang? Aku ngerasa itu yang ada di pikiranku. Selama ini tak pernah terpikir sama sekali untuk melayani Tuhan, untuk mengenal, mengikut Tuhan? Sama sekali. Sama sekali tidak? Enggak. Jadi Tuhan bilang itu aja, hidupmu untuk melayani aku. Dan di saat itu aku gak perlu cari-cari lagi alasan buat aku bertahan hidup. Karena di saat itu, di saat aku mengatakan iya Tuhan, hidupku memang untuk melayani Engkau. Semua berjalan bersamaan. Di saat yang sama aku juga, Tuhan kasih kekuatan untuk menyayangi anakku, merawat dia. Di saat yang sama juga Tuhan kasih kekuatan aku untuk menyayangi diriku. Itu yang masalah sekali Kak. Karena pada saat itu aku sendiri udah gak kepingin hidup. Sudah memang benar-benar dalam keadaan putus asa. Karena pada waktu itu seperti kakak bilang tadi, mendianglah yang menjadi teman sahabat yang secara kelihatan. Karena waktu itu kakak cuma tahu Yesus tapi tidak kenal. Iya. Jadi ketika semuanya mendiang pergi, seperti semuanya ini sudah nggak ada arti, nggak ada harapan, nggak ada arti hidup ini. Tapi Tuhan sayang kakak, Tuhan cintai kakak, Dia masih katakan kamu hidup untuk melayani aku. Amin. Perkataan yang memang saat itu mungkin kakak kaget, syok, tidak mengerti ya. Iya. Apa maksudnya ini begitu? Tapi itu membuat kakak kuat. Iya. Padahal di situ mungkin kakak tidak tahu melayani gitu. Nggak mungkin memikir dulu melayani apa. Tapi, dalam bentuk apa? Iya. Bagaimana? Tapi situ langsung sepertinya langsung ada kekuatan yang di dalam. Itulah Kak. Roh Kudus. Iya. Oke, lanjut kak. Sampai mana tadi? Jadi lupa. Iya. Nah setelah kakak dikuatkan dengan perkataan itu dan kakak bilang di situ saya mulai menyayangi diri, menyayangi anak. Nah bagaimana kehidupan setelah itu dan apakah mulai setelah mendiang pergi baru kakak mulai kembali menata hidup, menata sesuatu yang lebih bagus, mulai dari keluarga, mulai dari hubungan anak, hubungan keluarga, apakah dimulai dari situ dan apakah kakak mulai tahap demi tahap mulai mengenal siapa sebenarnya Tuhan? Bagaimana kira-kira prosesnya? Iya Kak, jadi pada saat itu aku cuma dapat pikiran bahwa Tuhan bilang hidupku untuk melayani Tuhan. Yang mana aku sendiri bingung. Maksudnya melayani dalam bidang apa? Atau apa yang harus aku lakukan gitu kan. Tapi itulah luar biasanya kalau kita berharap, berserah, pasrah sama Tuhan. Terlebih di saat kita gak tahu apa-apa. Di saat kita gak tahu apa-apa itu justru Tuhan lebih mudah untuk bekerja. Karena iya benar. Karena aku gak ngandalin otakku lagi. Iya. Akhirnya Tuhan tunjukin satu-satu. Oh kamu lakukan ini. Seperti datang ke gereja, pergi ke gereja. Bukan untuk mencari biar bisa jadi jemaat dan besok kalau meninggal ada yang ngurus. Karena terus terang banyak orang yang seperti itu dan bahkan aku dulu sampai berpikir gini Kak. Oh kalau cuma datang ke gereja untuk seperti itu, aku gak usah ke gereja gak apa-apa. Karena nanti aku kalau meninggal simpel kok begini gitu. Jadi itu bukan penguat buat aku datang ke gereja. Terlebih di saat aku sudah merasa bahwa aku mau mengenal Tuhan gitu kan. Jadi pada saat itu aku datang ke gereja itu karena
aku rindu sekali untuk dengar firman Tuhan. Ada kerinduan ya. Iya. Iya. Aku rindu sekali untuk berkumpul bersama saudara yang seiman dan diskusi mengenai firman Tuhan dan saling menguatkan. Itu kerinduan itu besar sekali. Seperti mungkin aku tetap kerja, pekerjaanku ku jalankan, tapi di saat pekerjaanku selesai, aku kayak nggak tahu, kayak kosong. Aduh, aku gimana ya? Aduh, aku ada nggak ya kegiatan begini begitu? Pokoknya jadi mencari-cari memang Kak. Kayak orang yang belum makan, lapar sekali untuk mendengar firman Tuhan. Sebenarnya bisa sih baca Alkitab sendiri, tapi kayaknya beda gitu kan. Akhirnya jadi mencari tempat untuk pergi ke gereja, mencari tempat untuk bisa melayani dalam segala bidang. Iya. Mau itu, aku nggak berpikir bahwa, bahkan dulu ada sempat bilang, oh di sini aja, bertahan aja di sini, nanti kamu bisa jadi pengurus pertua ini dan itu segala macam. Sampai aku bilang, bukan itu yang aku mau. Tuhan bilang aku melayani Dia, dan bukan seperti itu yang di bayanganku. Karena melayani itu kan banyak ya Kak ya. Segala sesuatu bisa jadi sebuah pelayanan. Sampai akhirnya sekarang aku mikir, bahkan bukan di gereja aja aku bisa melayani. Aku bisa melayani di keluargaku, di orang terdekatku, atau orang terjauh sekalipun kalau pada saat itu aku bisa bantu. Mungkin itu bentuk pelayananku gitu. Jadi proses berikutnya adalah proses yang sama sekali gak pernah aku bayangkan itu bisa aku terima. Memaafkan. Hal yang paling sulit memaafkan. Iya Kak. Bisa cerita sedikit nih. Mungkin inilah prosesnya. Mulai dari kerinduan Kakak untuk melayani, Tuhan tunjukkan satu-satu jalannya terbuka kemana Kakak bisa melayani. Seperti Kakak bilang, bukan hanya di gereja. Mulai dari pemulihan keluarga sampai saat ini yang paling susah, ya paling susah Kakak bilang memaafkan. Dan itu memang butuh proses memaafkan, mengampuni. Itu memang butuh proses. Bisa cerita sedikit aja, maksudnya memaafkan bagaimana yang Kakak dapat setelah Kakak mengenal pribadi Tuhan. Iya. Memaafkan seseorang yang mungkin kalau orang itu jauh atau jarang kita temui, itu mungkin lebih mudah untuk kita lakukan. Yang paling sulit adalah jika orang itu terus ada di depan mata kita dan orang itu terus ada di dalam hidup kita. Itu yang paling sulit sekali. Tapi pada akhirnya aku ingat satu hal. Proses aku sampai sekarang ini, begitu banyak aku mendukakan Tuhan. Dan aku ada di saat ini, itu karena Tuhan menerima aku dengan segala kekuranganku dan kesalahan-kesalahanku. Jadi aku belajar, kayaknya terlalu angkuh kalau ada orang lain yang melakukan salah, tapi kita gak mau maafin. Dulu sih masih susah ya Kak ya, karena rasanya ego itu masih lebih besar. Cuma mungkin karena aku juga udah melewati masa dimana hidupku itu udah gak ada artinya gitu. Hidupku udah gak ada artinya. Jadi aku gak lagi peduli di saat itu. Aku gak lagi peduli orang yang berbuat salah sama aku, atau aku berbuat salah sama orang yang menyayangi aku, atau orang yang aku sayangi selain suamiku. Itu gak ada lagi. Pada saat aku memang sudah gak lagi merasa aku mau hidup gitu. Mungkin karena Tuhan mengizinkan aku pernah berada di posisi seperti itu, akhirnya aku merasakan damai. Dan di masa-masa damai itu akhirnya aku berpikir memaafkan. Memaafkan itu membuat damai.
pemirsa Magic Ministry mungkin penasaran, karena saya juga penasaran. Ini memaafkan nih. Kira-kira memaafkan sama siapa ini? Kayaknya besar kali kesalahannya, atau memang luka kali hati ini karena perbuatannya. Nah, saya pun penasaran gitu ya kan. Kira-kira siapa orangnya? Kan terbuka nih kan. Saya pun penasaran, memaafkan sama siapa? Kayaknya baik-baik aja selama ini dikenal gitu kan. Nah, saya rasa sahabat-sahabat Magic Ministry juga pasti penasaran. Hari ini kita tanya buka-bukaan, belak-belakan. Nah, belak-belakan supaya ini maksudnya kenyataan kesaksian hidup bagaimana Tuhan setelah kita kenal Tuhan, kita kenal pribadi Tuhan, kita terima Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, maka segala sifat kedagingan itu Tuhan akan kikis satu-satu. Sifat egois, keangkuhan, sampai memaafkan yang paling sulit pun Tuhan bisa ubahkan itu menjadi saling mengasihi. Jadi kita penasaran, kira-kira siapa orang, nggak apa-apa mungkin nonton ya kan, siapa orang yang kakak ingin maafkan ketika kakak bilang saya ingin memaafkan dan sehari ini sudah terbukti dimaafkan. Siapakah orangnya itu? Waduh. Dibongkar habis. Bukan dibongkar, digeledah habis. Boleh tahu siapa kira-kira? Waduh. Saudara yang menonton, jangan-jangan saudara ini yang pernah membuat sakit hati. Enggak ya? Boleh. Tuhan. Kak Esther bilang, kayaknya tadi gak ada pertanyaan kayak gitu deh. Tiba-tiba nongol ya kan. Aduh. Iya, agak berat mengucapkannya karena mungkin selama ini orang itu enggak merasa melakukan sesuatu yang salah sama aku gitu kan. Dan aku pun enggak yang membuka masalah apapun itu, sesakit hati apapun nggak aku buka. Jadi tidak pernah ada proses di mana face to face mengatakan aku memaafkan kamu gitu. Karena orang itu pun nggak tahu kalau dia sedalam itu melukai hatiku gitu. Beratnya adalah orang itu orang yang paling dekat dalam hidupku. Yang paling dekat selain paling suami. Dekat, selain suami. Kenapa aku bilang paling dekat? Karena aku ada di rahimnya selama 9 bulan. Jadi aku rasa mungkin sebenarnya dialah yang lebih dekat dibanding suami. Itulah makanya sulit buat aku untuk menceritakan atau membuka sedalam apa sakit hati yang sudah aku rasakan. Cuma kembali lagi aku ingat, di saat aku memilih pasangan hidup yang tidak disukainya, aku pasti menyakiti hatinya juga. Dan sangat dalam. Tapi kadang-kadang kita hanya melihat sakit hati kita kadang-kadang. Tapi di saat aku mengandalkan Tuhan, Tuhan ingatkan lagi bahwa dia juga pasti punya sakit hati yang dalam. Dan mungkin dia juga gak ucapkan. Jadi akhirnya ya, di hadapan Tuhan aku meminta maaf, dan di hadapan Tuhan aku memaafkan. Ya, saudara, sahabat Magic Ministry, itulah proses kehidupan. Kadang kita tidak tahu jalan-jalannya Tuhan seperti apa. Kita tidak mengerti bagaimana yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan lakukan sesuatu mungkin kita tidak terima. Tapi di balik itu semua Tuhan ingin mengubah kita, Tuhan ingin memperbaharui kita, dan yang proses dia lakukan itu bukan secara instan, tapi bertahap demi bertahap. Seperti kesaksian kakak ini tadi. Setelah
semua dia ceritakan, ya mungkin sebagian ya, dia ceritakan bagaimana proses kehidupannya. Dia mulai dari hanya tahu Tuhan sampai dia mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimana Tuhan itu sendiri yang langsung seperti berbicara kepadanya di saat dia rasa tidak punya harapan, di saat dia rasa hidup ini sudah tidak ada arti, karena dia merasa satu-satunya penolong dalam hidupnya waktu itu hanya suami. Tetapi ketika Tuhan mulai uji, ketika Tuhan mulai proses bahwa Tuhan katakan bukan itu yang paling penting. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Tapi dengan proses kita tidak tahu kemana tujuan Tuhan. Makanya kita selalu berdoa, Tuhan biar aku mengikuti kehendak-Mu. Ketika suami Tuhan panggil, dia merasa hilang pegangan. Dunia mungkin terbalik. Kita pikir hidup ini gak ada artinya. Hidup ini siapa teman saya, siapa yang menolong siapa merawat saya. Tapi disitulah Tuhan bekerja tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dia katakan, sampai kakak ini bilang tadi satu kata yang selalu diucapkan, kasih saya satu ayat. Kenapa saya harus bertahan hidup? Itu adalah pemikiran orang yang putus asa, pemikiran orang yang sudah tidak harapan. Tapi dia katakan, kasih saya satu ayat. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Mungkin teman-teman bisa kasih penghiburan, tapi secara pribadi Tuhan katakan, engkau hidup karena engkau punya kesempatan untuk melayani aku. Saat itu dia tidak tahu apa arti melayani. Saat itu dia tidak tahu bagaimana cara melayani. Tapi ketika dia katakan, Tuhan katakan itu ada damai. Kenapa? Karena itu dari Roh Kudus. Sampai berjalan waktu, mulai ikut ke gereja, mulai terjun ke gereja, mulai mengalami Tuhan secara pribadi, mulai diubahkan Tuhan, mulai dari sifat ego, selama ini mengandalkan pikiran, Tuhan ganti, tidak ada pikiranmu, bukan pikiranmu yang berjalan, tapi karena aku mulai diubahkan satu persatu, seperti saya katakan duri dalam duri yang duri yang di dalam tubuh kita Tuhan cabut satu-satu sampai hal yang paling tersulit yang dilakukan orang lain. Ya mungkin saudara juga melakukan itu. Tersulit memaafkan orang yang paling dekat dengan kita. Bukan hal mudah memaafkan orang yang paling dekat dengan kita. Kita selalu ada dekat dia, dekat. Tapi itu pun Tuhan kerjakan. Itu pun Tuhan lakukan supaya dia katakan, kamu tidak cukup tahu, tapi kenal aku sanggup mengubah hidupmu, aku sanggup melakukan yang tidak pernah kamu pikirkan. Siapa sangka akhirnya kakak ini mengaku bahwa aku harus lepaskan hakku, mengampuni depan Tuhan, mengampuni. Dan sampai hari ini pun hubungan sudah baik ya. Iya Kak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah memberikan rencana yang gagal. Mungkin waktu itu kakak tidak mengerti, tapi hari ini satu demi satu Tuhan mulai ubahkan, dan Tuhan belum berhenti. Dan Tuhan terus berproses. Tidak hanya sampai di sini. Kita tidak tahu besok apa yang Tuhan proses. Sampai MT. Sampai MT. Kita nggak tahu. Itu jalan-jalannya Tuhan. Jadi mari nikmati proses bersama Tuhan. Jadi sekarang kakak sudah kenal siapa Tuhan ya. Iya Kak. Gak mau main-main lagi. Enggak mau Kak. Udah bosan. Udah. Bukan bosan. Ditampar Tuhan sakit. Sudah kena batunya sama Tuhan. Waduh. Saudara jangan. Kalau sudah Tuhan lakukan, kita hanya balik minta maaf sama Tuhan. Iya. Jadi hari ini sudah mulai kenal Tuhan. Bahkan kemarin kapan ya? Sebulan lalu kalau nggak salah ya. Yang tengah malam kakak ini telepon saya ya, lagi doa ya, jam 12 malam dia doa, saya telepon ada apa? Dia bilang sambil menangis, Kak saya begini. Saya pikir Tuhan Yesus dahsyat. Secara pribadi di dalam doanya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Secara pribadi dalam doanya sambil menangis ya. Mungkin saya tidak kelihatan waktu itu karena kita via telepon, tapi dia bilang saya tidak sanggup, ini sepertinya roh Allah ya bekerja, roh Allah bekerja, saya tidak bisa tahan. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan sedang melawat kakak. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini menyaksikan ini, jangan sampai kita cukup tahu saja.
Betul. Tapi mari mengenal Tuhan. Tidak saatnya main-main dengan Tuhan, tidak saatnya coba-coba dengan Tuhan. Tapi mari mulai mengenal Dia. Bangun hubungan dengan Tuhan, itu paling penting. Bangun hubungan dengan Tuhan, mulai datang kepada Tuhan, mulai membaca kebenaran firman-Nya. Kalau kita tidak membaca firman-Nya, bagaimana kita mengenal Tuhan? Betul. Mulai kita membaca firman-Nya, perkataannya, bangun mesbah doa dengan Tuhan. Kita tidak boleh katakan setiap hari aku baca firman, setiap hari aku berdoa, sepertinya bosan, tidak ada sesuatu. Jangan katakan begitu. Tuhan belum berhenti dengan kita, masih banyak yang dia kerjakan. Selagi Tuhan beri nafas, selagi Tuhan kasih nafas, berarti Tuhan katakan kamu masih punya tugas di bumi ini. Jadi saudara, seperti kesaksian kakak ini tadi ya, masih panjang sebetulnya kesaksiannya, tapi mengingat waktu ada part 2 nanti. Part 2. Nah, ada kesaksian banyak ya, bagaimana dia Tuhan proses, tapi itu tadi memaafkan. Nah, jadi sekarang ada enggak? Ini kan kita sudah mau berakhir nih kan, YouTube ya kan. Aku maunya sih sampai lama, ya kan. Memang takut nanti ada komplain, kota kak, kota gitu. Nah, ada nggak sesuatu yang kakak sampaikan nih? Hal apa yang ingin kakak sampaikan kepada setiap pemirsa Amazing Mystery, teman-teman kita yang bisa menonton hari ini? Apa yang kakak sampaikan dari pengalaman yang kakak alami, dari kakak hanya tahu siapa Tuhan dari kata orang lain, sampai kakak mengalami sendiri bagaimana perjumpaan dengan Tuhan? Ada nggak yang kakak sampaikan untuk sahabat-sahabat yang sedang menonton ini? Apa yang mau disampaikan kira-kira? Mungkin sedikit aja kak. Ini berdasarkan pengalaman yang aku alami selama ini, jadi mungkin aku bisa bilang seburuk apapun yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita, seterpuruk apapun keadaan kita saat ini, sesakit apapun yang kita rasakan, dan sejauh apapun kita merasa diri kita dari Tuhan, kita harus ingat satu hal: Tuhan selalu rindu kita datang kembali kepadanya. Amin. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, dan jangan pernah merasa tidak layak, karena Tuhan kita luar biasa dan Dia selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Itu ya. Iya kak. Jadi intinya jangan lari dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melihat fisik, melihat masa lalu, tapi Tuhan terus melihat hati. Nah, itu dia saudara, jangan pernah merasa malu untuk kembali ke Tuhan. Amin. Tangan Tuhan selalu terbuka menerima kita. Tangan Tuhan selalu terbuka menyambut kita. Jadi jangan pernah kita katakan aku sudah terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak menyakiti hati Tuhan. Tuhan katakan, seburuk apapun engkau di mata orang lain, seburuk apapun engkau di mata manusia, tapi bagiku engkau orang berharga. Amin. Itulah yang Tuhan katakan. Jadi saudara, hari ini kenali siapa Tuhan kita. Ketika saudara kenal Tuhan, maka saudara akan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara tidak akan bilang kata orang, tapi hari ini dari mulut kita sendiri kita katakan, aku sendiri yang sudah merasakan, aku sendiri sudah mengalami. Jadi bukan kata orang lain. Seperti firman Tuhan, saya kutip satu, yaitu Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan Yesus ingin kita kembali kepadanya. Seperti Tuhan Yesus katakan, aku gembala yang baik, aku mengenal dombaku. Tuhan Yesus tahu berapa domba yang lari, berapa domba yang hilang, berapa anak-anak Tuhan yang lari daripadanya. Tapi Dia tidak pernah katakan, ya sudah terserah kamu, terserah kamu. Memang Tuhan beri free will, jalan kepada kita untuk terserah kita, tapi akhirnya pun Tuhan akan tarik kembali. Sekarang tergantung pribadi kita. Tuhan tidak memaksa,
Iya. Kalau kita mau kembali, tangannya terbuka. Firman Tuhan katakan ini, aku mengenal dombaku. Hari ini pun kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Siapa yang kita sembah itu, dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai sekarang. Tidak ada penyesalan mengikut Tuhan. Iya. Jangan kita bilang, ini semua karena Tuhan. No. Cuman kita bilang terima kasih Tuhan. Ternyata ada jalan-jalan Tuhan. Walaupun saya katakan tadi itu sakit sekali, ya. Walaupun kita katakan seperti tidak terima, tapi Tuhan katakan ini proses untuk kamu supaya kamu mengenal aku. Jadi maksud saya begini, ketika Tuhan memberikan sesuatu masalah, cobaan kepada kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Malah di dalam masalah itu, malah di dalam proses itu, malah dalam cobaan itu, Tuhan ingin kita dekat kepada Dia. Betul. Iya. Tuhan ingin kita mengenal Dia. Tuhan ingin kita tahu di dalam masalah itu kamu nggak bisa kuat sendiri. Sendirian. Jangan kamu pikir kamu bisa sendiri. Nah di situ Tuhan katakan, Tuhan kasih bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tuhan pasti tolong, Iya. tapi Tuhan tidak mau secara instan menolong. Betul. Tapi Tuhan ingin proses. Di proses itu apa yang Tuhan mau lakukan? Itu tadi seperti kakak ini, sifat ego, sifat sok kuat, ya, Iya. mengandalkan pemikiran, tidak mau mengampuni, semua rasanya serba bisa. Iya. Tapi Tuhan katakan, coba satu masalah kamu hadapi, bisa enggak? Betul. Nah kalau kita sadar, Tuhan katakan, aku ubah sifat egomu jadi rendah hati, murah hati. Aku ubah pemikiranmu jadi bahwa engkau harus mengandalkan Tuhan. Bahkan orang yang paling menyakitimu pun ubah dengan mengasihimu. Setuju ya Kak? Setuju. Nah saudara, malam hari ini itulah yang menjadi kesaksian. Masih banyak lagi kesaksian, tunggu part 2-nya ya. Sabar, masih ada waktunya. Nanti nggak ditemani saya lagi sendiri. Oh. Tapi tunggu aja ya. Nah jadi malam hari ini mungkin karena waktu kita terbatas, jadi sebetulnya tidak terbatas sih, tapi ya biar bersambung. Biar seru. Berseru. Nah jadi biar kiranya kesaksian malam hari ini boleh memberkati kita ya. Boleh memberkati Amin. kita dari kesaksian hidup, bahwa sampai hari ini kakak tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Amin. 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 Walaupun berat, tapi tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Dan hari ini semuanya hidup. Apa kakak hidup karena kemurahan Tuhan? Kakak berjalan dalam proses Tuhan. Sepertinya hidup ini kalau tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Nah puji Tuhan, kami hari ini ada pun semua karena Tuhan. Pemirsa Amazing Ministry dimanapun saudara berada, mari kenali Tuhan kita. Mari kenali siapa Tuhan yang kita sembah. Mari kenali pribadinya, kenali perbuatannya yang dahsyat, kenali bagaimana dia melakukan perkara yang besar itu. Jikalau engkau ingin menikmati, jikalau kamu ingin menerima dan mengalami sendiri, kenali dia. Bangun hubungan dengan dia. Mulai hari ini tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini datang kepada Tuhan, datang kepadanya. Dia terbuka tangannya. Bahkan ketika kita hancur hati, Tuhan dekat dengan orang hancur hati. Inilah yang menjadi kesaksian malam hari ini. Dan biarlah kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kesaksian ini.